Silakan diikuti webinar ini dengan baik, kemudian juga perhatikan penyampaian materi dari Kak Cynthia Andita SPD. Beliau adalah guru dan bakal insya Allah akan menjadi dosen ya, karena sekarang menempuh pendidikan lebih lanjut. Baik, itu saja sambutan dari saya untuk Kak Dwi. Terima kasih. Silakan menikmati webinar pada malam ini, walaupun cuaca hujan ya malam ini ya. Cuaca hujan, tapi tidak memungkiri untuk teman-teman untuk belajar menambah pengetahuan. Silakan jangan lupa nanti bertanya kalau teman-teman mau bertanya ya. Silakan nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk berbagi pengetahuan. Terima kasih. Kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rama Pratama. Sebelumnya Kakak ada pantun terlebih dahulu nih sebelum kita ikut mulai acara pada pokok materi ya. Jadi ada pantun untuk pembukaan. Ke taman bunga pergi berpetualang, melihat kupu-kupu terbang beriringan. Mari kita belajar dengan senang agar ilmu jadi pegangan. Air mengalir di sungai jernih, ikan berenang ke sana kemari. Mari kita ikuti webinar ini dengan gigih agar wawasan semakin berseru. Oke, selamat datang dan selamat belajar. Semoga ilmu kita terus berkibar. Langsung saja, mungkin kita kenalkan terlebih dahulu nih pemateri kita sebelumnya. Sebentar, kita izinkan terlebih dahulu semua. Oke, pemateri kita hari ini adalah Kak Cynthia Andita. Kita lihat ini ya, Kak Cynthia Andita ini punya moto pendidikan adalah investasi terbesar. Oke. Jadi selama berkuliah, Kak Cynthia juga aktif dalam organisasi kampus, kemudian juga bekerja di MTS Raudatul Ulum RU dari tahun 2023 sampai sekarang masih bekerja ya, Kak. Jadi sebagai guru matematika. Aktif juga dalam ikut kepanitiaan sekolah. Nah, sekarang Kak Cynthia ini menempuh pendidikan lanjut ke Magister Pendidikan di Unsri dengan jurusan Pendidikan Matematika. Mulai dari tahun 2024 ya, Kak, sampai sekarang. Sekarang Kak Cynthia udah semester 2 nih. Kebetulan satu kelas sama saya gitu. Oke, di sini ada work experience atau pengalaman kerja Kak Cynthia itu adalah sebagai guru matematika full time di MTS Raudatul Ulum. Mengajar di Bimbel Jelly part time pada tahun 2022. Oke. Ada beberapa skill di sini ada Canva, Excel, SPSS, WordPress dan sebagainya. Kak Cynthia ini juga pernah menulis buku ya Kak, penulis buku juga sebagai kemarin apa judulnya Kak? Kalau nggak salah Perjalanan Sudut Surga ya Kak. Itu. Tapi nggak. Oke, mungkin itu saja perkenalannya dari untuk Kak Cynthia. Pada Kak Cynthia boleh dimulai ya Kak materinya, boleh disampaikan. Untuk share screen-nya ini biar saya aja atau Kakak mau share screen sendiri? Boleh saya share screen sendiri, boleh. Oke Kak, siap. Sebentar ya Kak. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Izin share screen.
Baik, di sini apakah suara saya kedengaran? Terdengar Kak? Aman. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, teman-teman semuanya. Malam, Terima Kak. kasih, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Yang terhormat kepada Ketua MLC, yaitu Kak Nurama Pratiwi SPD, CPS. Yang terhormat juga moderator Dwi Cahya Ramadan, SPD. Dan yang terhormat para peserta yang sudah hadir malam hari ini, terutama para guru yang sempat menghadirkan dirinya di meeting kali ini, yaitu webinar tentang mengembangkan kemampuan pendidikan dan inspirasi produktif melalui literasi membaca. Inilah tadi moderator membukanya menggunakan pantun. Ini kita akan membukanya juga menggunakan pantun. Baca buku di telaga. Balas cakep dong. Oke, ulang ya. Baca buku di tepi telaga. Cakep. Sambil duduk Cakep. di bawah cemara. Cakep. Ilmu itu cahaya berharga, membuka jalan menuju juara. Oke. Insya Allah. Oke. Langsung saja kita ke apa sih yang kita bahas webinar kali ini. Pertama, sebelum kita memulai materi, yang kakak mau tanyakan kepada kalian teman-teman semuanya, apa perbedaan dua gambar berikut? Ayo, ada yang tahu? Gambar A dan gambar B. Bagaimana? Boleh langsung bersuara jika ada yang tahu? Tidak ada. Bagaimana moderator? Iya Kak. Adakah yang resign atau gimana? Tidak ada? Belum ada Kak. Oke, belum ada. Oke, kakak coba jelaskan ya. Perbedaan antara dua gambar yang berikut. Yang gambar yang pertama, yaitu gambar tentang anak kecil yang lagi belajar dan bermain, ya, yang dididik oleh orang tuanya. Gambar tersebut menggambarkan bahwa kita sudah mulai belajar, mulai dari kecil, mulai dari kita belum mengetahui apa itu huruf, angka, tapi kita sudah mulai belajar dari situ. Yang kedua, itu gambar B. Gambar B ini menjelaskan bahwa seorang murid atau beberapa murid itu belajar kepada gurunya, yang dimana kita sudah menempuh proses pendidikan. Nah, disinilah kita mulai mencari tahu apa itu bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran yang lain yang sudah ada di kurikulum masing-masing setiap pendidik. Lanjut, pendidikan adalah aset yang sangat berharga. Maaf ya, ini hujan, jadi agak terjemah. Lanjutkan. Kenapa aset yang sangat berharga? Karena barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, dari hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa bagi orang yang menuntut ilmu itu akan dipermudah secara di duniawi maupun di akhirat nanti di surganya, menuju surganya. Maka dengan berpendidikan membuat kita mengetahui banyak ilmu. Semakin kita mencoba untuk mempelajari ilmu melalui dunia pendidikan, maka kita akan merasa bahwa ilmu yang kita punya saat sekarang ini sedikit, sehingga kita perlu banyak belajar lagi. Nah,
kedudukan orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Oke, lanjut. Juga dijelaskan kepada kita bahwasanya ada surat Al-A'laq surat 96 ayat 1 sampai 5 berbunyi bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan tenang. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjadi bukti bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menekankan pentingnya membaca dan mempelajari. Nah, di sini bacalah ini dalam artian kita tidak hanya membaca sebuah buku, tidak hanya membaca sebuah berita atau segala macam ya, tentang media sosial atau apapun. Tapi yang kita bacalah ini kita bisa mengekspor diri melalui berbagai macam kegiatan. Misalnya kita saat di SMP, situasi kita saat SMP kita baca situasi ini. Saya saat ini SMP. Saya SMP ini mau naik tingkat jadi SMA. Terus apa sih yang harus saya lakukan? Baca alur cerita yang mau kalian buat kayak gitu. Apa sih yang harus kalian pertimbangkan di apa sih yang harus kalian miliki tuh ya saat kalian mencoba untuk membaca segala hal yang menurut kalian untuk dipertimbangkan di masa depan nanti. Lanjut, atas dasar jasa siapa kita bisa mengetahui sebuah itu? Apakah dari diri kita sendiri, atau orang tua, atau guru, atau ayo, kita mulainya dari atas dasar jasa siapa? Sebenarnya kalau kita seorang pelajar, kita mulainya untuk mengembangkan diri sendiri, ya. Kalau misalnya diri kita sendiri sudah mulai bermalas-malasan untuk tidak membaca, tidak literasi atau tidak mengupgrade diri, maka peran orang tua, peran guru dan teman itu akan sia-sia. Gimana? Sia-sia. Karena apa? Kalau misalnya dari dorongan diri kita sendiri tidak ada niat untuk membuka diri kita, maka tidak ada satupun pergerakan atau tingkatan ilmu yang kita dapat kalau kita tidak mencoba dan tidak melatih diri kita sendiri. Skill kita itu aslinya terpendam. Ya, misalnya adik-adik teman-teman yang SMP dulunya introvert. Kakak juga dulunya introvert ya. Ke SMP tidak mau bergaul dengan teman, tidak mau berdiskusi di kelas diam, terus tidak mau berorganisasi. Tapi kenapa sih kakak bisa berorganisasi di kuliah? Banyak organisasi, di SMA banyak organisasi. Ketika SMP kakak sudah mulai mencoba untuk coba sih aku niatkan untuk bersosialisasi, cari teman kayak itu. Coba untuk menghilangkan ego kakak ini bagaimana sih? Kalau misalnya aku tidak mempertimbangkan ego dan pikiran-pikiran negatif di diri kita. Nah, kita mulai mencoba untuk mengupgrade diri, mencoba untuk sesuatu hal yang baru, kayak misalnya mencoba untuk tampil di depan, mencoba untuk public speaking di saat upacara atau menampilkan saat bernyanyi atau apapun skill kalian, coba aja dulu. Kalian coba hal-hal baru. Kemungkinan itulah suatu hobi dan kebiasaan kalian ke depannya. Itu ya, mulai dari diri kita sendiri. Lanjut, jika kita masih mempunyai orang tua dan orang tua kita sangat mendukung pendidikan kita, maka sangat ya buat kalian tuh sudah harus berbangga diri. Karena apa? Orang tua jika sudah mendukung pendidikan kita sebagai anaknya, kita sudah banyak semangat dan dorongan motivasi dari orang tua. Kakak sendiri alhamdulillah dari sekarang itu dorongan orang tua itu Masya Allah luar biasa ya, masih mendukung. Nah, buat teman-teman yang
tuanya sangat mendukung, itu manfaatkan ya, jangan jadi alasan, banyak alasan malas-malasan. Lanjut, guru. Kenapa sih guru sangat berperan penting? Dari kecil, dari SD sampai ke kita kuliah atau kita SMA, teman-teman semua, kita pasti berhadapan dengan guru. Pas setiap hari kita di kelas itu ada guru yang mengajarkan. Dari beliau, dari mereka lah kita dapat ilmunya. Ya, kalau misalnya kita dikasih buku saja, terus kita disuruh pelajari sendiri, kita belum tentu mendapatkan motivasi untuk mencoba hal-hal yang ada di buku tersebut. Kecuali kalau misalnya ada PR dari guru, ada tugas dari guru, ulangan dari guru, ya itu yang membuat kita belajar, ayo kita ini biar dapat juara, ayo kita ini. Nah itu, jadi guru walaupun secara tidak kasat mata, guru itu sangat berperan penting bagi. Lanjut, apalagi yang mempengaruhi kita di bidang pendidikan ataupun di bagian hobi kita, yaitu teman. Ya, teman kenapa? Circle pertemanan kita itu sangat berpengaruh. Kalian ibaratnya berteman dengan tukang besi, maka kalian akan kecipratan besinya. Jika kalian berteman ke tukang yang parfum, maka kalian akan kecipratan wanginya parfum itu. Ya, jadi kalau misalnya teman kalian kumpulan orang-orang pintar, maka kalian menjadi salah satu dari orang-orang pintar tersebut. Yakinlah kayak gitu. Kenapa? Karena kakak sudah merasakan sendiri, kakak berteman beberapa cycle teman, dan ada beberapa cycle teman yang membuat agak sedikit pengaruh di diri kakak. Yang pertama, kakak pernah circle temannya itu orangnya rajin semua. Jadi otomatis kita misalnya awalnya tidak suka mengerjakan PR di awalan waktu, jadi mengerjakan PR awalan waktu, walaupun deadline-nya masih 3 hari, 4 hari. Padahal di mepet-mepet deadline itu seru kan kerjakannya tuh. Nah, di situ ya, circle pertemanan sangat berpengaruh bagi kita. Kecuali kalau diri kita sendiri bisa mewarnai temannya, bisa mengajak temannya, bisa tidak terwarnai oleh warna-warna temannya yang lain. Ya, oke. Lanjut, mencoba literasi. Ayo, di sini kakak sudah punya 1 buah soal. Di sini kita coba bagaimana sih kalian selama ini di sekolah, di kelasnya untuk berliterasi. Apakah kalian dalam pelajaran, terutama khusus pelajaran matematika ya, kita coba yang ini. Ini ada situasi yang dimana sebuah toko elektronik mengadakan diskon 25% untuk semua laptopnya. Rina ingin membeli laptop yang awalnya berharga 8 juta. Selain itu, setiap pembeli dikenakan pajak sebesar 10% dari harga setelah diskon. Ayo, yang sudah belajar ini masih ingat nggak bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaannya adalah, berapa harga laptop setelah mendapatkan diskon? Lanjut yang nomor B, berapa pajak yang harus dibayarkan Rina? Lanjut yang nomor C, berapa total yang harus dibayarkan Rina setelah pajak? Oke. Ini mencoba literasi ini, kalian boleh screenshot, boleh kalian catat dulu, boleh kalian cari dulu. Bagi teman-teman atau yang mencari jawabannya, ya, nanti di akhir pas sesi tanya jawab, di akhirnya kalian sudah dapat temukan jawaban itu, maka untuk kalian, kakak khusus dari kakak ya, kakak akan berikan e-book Daily Productivity Ramadan ya. Ini yang kakak buat di awal Januari. Itu e-booknya nanti kakak berikan secara free untuk 3 orang yang bisa menjawabnya dengan benar. Ya, jawabnya pakai literasi ya. Jangan kalian cari-cari di AI, oke? Jawabnya pakai literasi kalian. Bagaimana kalian memahami sebuah topik soal tersebut. Oke? Siap? Oke. Ditunggu ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Coba di screenshot dulu ya. Kalau misalnya mau diulangi lagi, nanti kita kasihkan lagi soalnya di kolom chat. Oke, lanjutkan. Oke. Terakhir ya, contoh yang biasanya dari topik yang kita bahas ya. Sebagai seorang pendidik ya, banyak hal yang harus diperhatikan dalam mendidik. Kakak sendiri sudah berpengalaman kurang lebih 2 tahun dalam mendidik anak MTS. Nah, anak MTS ini salah satu
anak yang sedikit uh, sedikit mengalami antara dari SD sampai ke kelas 7, kakak berhubung ngajar kelas 7 ya. Jadi kelas 7 itu anak-anaknya masih ombang-ambing ya, masih suka bercanda, masih suka hilir, masih suka berbicara saat orang berbicara, belum stabil ya emosinya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus kondisikan kelas di saat anak-anak misalnya ribut di kelas, yang menjadi fokus utama ya. Dan selain kita memberikan ilmu, kita juga harus mengajar dengan baik di kelas, harus bisa apa yang ilmu kita ajarkan itu harus dipahami oleh anak-anak. Walaupun anak-anaknya tipenya berbeda-beda ya, dalam setiap anak itu berbeda-beda levelnya. Ada yang bisa matematika, ada yang tidak bisa, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cepat paham, ada yang tidak. Itu kan banyak level anak-anak. Kita harus sebagai guru harus bisa mensituasikan, menyelesaikan permasalahan di kelas. Sampailah anak tersebut bisa memahami step by step bagaimana mempelajari matematika atau belajar materi tersebut. Salah satunya memberikan ilmu kita sebagai guru secara ikhlas. Kenapa ikhlas? Ketika misalnya anak-anak tersebut membuat onar atau membuat ulah di kelas, maka kita ikhlas. Oh, kita harus memang dididik anak ini. Tidak hanya kita memberikan ilmu, kita juga harus memberikan pendidikan. Jadi mana membimbing karakternya, karakter peserta didik yang menjadi lebih beretika. Dari misalnya dia ribut, terus kita tegurnya jangan sampai kita menegurkan di depan kelas langsung ya. Ketika sudah pulang, kakak biasanya negurnya itu ketika sudah pulang, dipanggil anaknya terus dinasihati secara empat mata ya. Maka di situ mereka akan menilai apakah memang serius menasihati atau hanya untuk menyakiti perasaan mereka. Kalau kakak secara pribadi dari beberapa anak yang sudah kakak nasihati, insya Allah mereka mau berubah. Nah, ya, dia mau berubah dan mau lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya sistem di kita mengajar itu ada poin-poin, misalnya siapa yang mau cukup depan silakan dapat poin kayak gitu. Maka dari itu tidak hanya siswa itu paham materi, tapi juga siswa mempunyai value dalam beretika. Nah, itu sangat penting di dalam mengajar atau mendidik. Selanjutnya, dari seorang guru, kita bisa menjadi inspiratif bagi semua orang. Jadi mana sebagai seorang penulis dan gemar literasi. Nah, kakak dulu pernah, kalau boleh cerita, dulu pernah tidak suka baca, ya, tidak suka baca novel, tidak suka baca hal-hal yang tidak ada buku-buku berwarna ya. Nah, di situ tidak suka bacanya. Tapi kenapa ketika kuliah itu sudah suka membaca? Karena disinilah kita mulai. Kakak itu mulainya mencoba-coba hal baru. Jadi kakak coba sebuah webinar kayak gini. Webinar itu mengajak tentang bedah buku ya. Nah, bedah buku itu cukup menarik ya, tentang apa ya, novel apa itu. Novel Asma Nadia. Nah, di situ kok menarik kayak gitu. Terus mentornya juga yang membedah buku itu juga bagus dalam penyampaiannya. Jadi kepoin kan dia kasih tahu produk dia, yaitu buku yang dia bedah itu. Terus oh ternyata buku ini semenarik itu ya. Gitu. Kita tahu dulu apa sih tujuan kita ingin membaca tadi. Kalau kita berliterasi, kita tidak tahu tujuan kita, maka kita akan stuck di awal. Misalnya kita hari ini kita berliterasi, misalnya kita baca bukunya dalam 10 lembar awal, semangat banget ya kita membaca 10 lembar awal sampai satu bab full. Tapi besok-besoknya tidak kita baca lagi. Sampai seterusnya, bulan berikutnya tidak dibaca lagi. Jadi stuck di situ. Karena kenapa? Tujuan kita membaca itu cuma hanya penasaran. Penasaran awal saja, tidak ada tujuan akhir. Oh, saya mau mendapatkan buku ini, saya mau dapat makna, dapat info dari buku ini, saya mau tahu apa sih isi buku ini, saya mau
karakteristik buku ini sekiranya apa sih yang kurangnya kayak gitu ya. Nah, dari situlah kita dapat bahwa kita bisa meliterasi sebuah buku, kita bisa menyelesaikan sebuah buku tadi. Padahal kita awalnya tidak suka buku. Gitu ya. Cari dulu tujuan kalian, kenapa kalian pengen membaca, kenapa kalian pengen berliterasi, ya. Cari dulu ya. Oh, kenapa? Karena itu bisa menjadi salah satu hobi yang baru bagi kalian ya. Kalau misalnya kalian sudah suka pandangan pertama. Ya. Oke, lanjut ya. Sebagai seorang guru, kakak ini tentunya mempunyai hobi dan kegiatan yang menginspirasi dalam mengisi luang waktu yang bisa dimanfaatkan menjadi ekspor inspirasi. Jadi beberapa hari kan setelah guru itu mengajar, kalau di MTS ini Jumatnya libur. Jadi di hari Jumat itu biasanya kakak coba-coba hal baru, coba-coba buat, coba-coba membuat sebuah kayak itu. Dan sampailah menciptakan sebuah karya yang menghasilkan produk bahkan bisa jadi tambahan penghasilan bagi kita ya. Kalau misalnya kita sudah menghasilkan sebuah produk, kita bisa menambah cuan ya. Tahu cuan? Ya, uang ya. Kita bisa menambah uang. Kenapa? Karena dari produk yang kita hasilkan itu kita bisa jual. Kita bisa jual ke marketplace, kita bisa jual ke Shopee, kemana pun online maupun offline ya. Itu bisa kita jual. Lanjut, salah satunya seperti yang saya dan teman-teman lakukan, kayak kalau Kak Cynthia sendiri dengan Kak Rama, dengan Kak Dwi, itu sudah melakukan pembuatan sebuah buku yang berjudul Perjalanan Sehidup Sesudah, yang awalnya hanya mencoba untuk belajar menghasilkan satu buku antologi. Niatan awalnya hanya kita mau buat kolaborasi, buat buku satu antologi. Terus berujung pada banyak orderan sampai ke Mesir. Alhamdulillah, kurang lebih terjual 70 basket ya, atau 70 buku. Jika satu buku yang kita jual tadi harganya keuntungan bagi kita ya, dari produksi segala macam, keuntungan bagi kita 7.000, maka berapa banyak uang yang kita dapat ya. Misalnya ya, ternyata dari hobi bisa menghasilkan cuan. Nah, apa yang katakan Kak tadi, kalau kalian hobi, kalian bisa tekuni dan kalian bisa menghasilkan sebuah produk yang bernilai, maka itu akan menghasilkan cuan. Nah, sekarang ini mendekati bulan Ramadan nih. Banyak sekali orang-orang berlomba untuk meraih berkah Ramadan. Ada yang menambahkan, ada yang berjualan atau dagangan, ada yang menambahkan ibadahnya, amalan zikir, tilawah dan lain-lain. Namun terkadang perlunya buku mengevaluasi harian kita di bulan Ramadan. Nah, di sini tentang kami sudah menyiapkan, tenang ya, kami sudah menyiapkan buku Daily Productivity Ramadan. Di sini buku ini ya kami siapkan untuk teman-teman semua yang aktif di dalam Zoom ini, bagian aktif tadi dan menjawab pertanyaan tadi, boleh banget ya, nanti kakak kasih gratis nih untuk kalian e-booknya. Ini limited loh, ini baru kakak terbitkan, baru kakak buat di bulan Januari tadi, dan bisa dibeli dan sudah ada yang membelinya, lebih kurang 5 ya, 5 paket buku sudah dibeli orang, dan e-booknya juga. Maka teman-teman yang hadir di Zoom ini berkesempatan buat mendapatkan spesial ya dari kakak buku tersebut ya, jika kalian aktif di dalam Zoom dan bertanya. Oke? Simpulannya dari webinar kita hari ini, belajar ilmu di mana saja, mulai dari TK sampai akhir hayat pun kita bisa belajar. Artinya tidak ada batasan usia. Sebagai pendidik, kami tetap perlu mengembangkan kemampuan dan ilmu produktif dalam literasi membaca. Sehingga kita sebagai seorang pendidik bisa meningkat dan memberikan ilmu pada peserta didik. Dan inilah tugas seorang pendidik yang menginspirasi. Baik, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cynthia Andita. Pemaparan materi dari Kak Cynthia itulah teman-teman sekalian.
Sekarang. Oke. Selanjutnya ada penyampaian sebentar dari yang lewat sebentar ya dari Kak Nurama Pratama. Boleh Kak, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih moderator. Baik, untuk teman-teman, nggak kakak, kemudian bapak ibu guru, terima kasih ya udah mendengarkan materi dari Kak Cynthia. Bagus nggak tadi? Sempet-sempetnya tadi Kak Cynthia ngasih apa? Remote tuh, buku tuh. Wah, enak banget tuh. Kalau kakak jadi peserta, kakak duluan tuh pasti jawab ya Kak Cynthia. Tiga ya Kak pesertanya ya? Tiga. Ya, Buku apa 3 itu Kak? orang. Buku dari produksi Ramadan ini ya. Kalau misalnya cetaknya kayak gini, kalau misalnya dia kebutuhan e-booknya ada. Ya dibagi untuk tiga saja Hmm, peserta yang aktif tiga dan tuh. tadi ya Wah, itu menguji literasi kalian. sayang ya Kak Dewi ya kalau kita nggak ini ya, nggak nanya Kak Dewi ya. Oke, silakan ini apa namanya untuk Kak Cynthia tadi ada yang nanya di via grup ya. Tadi ada yang nanya soalnya. Kemudian kakak iklan sebentar ini sembari adik-adik menjawab soal tadi sama mau nyiapin pertanyaan untuk Kak Cynthia. Jadi tadi sempat kakak lupa untuk bilang, jadi MLC ini kan ini sebuah komunitas matematika ya teman-teman ya. Nah nanti setelah di akhir sesi nanti silakan untuk teman-teman nggak harus apa ya, nggak harus kita keluar dari grup. Boleh silakan teman-teman untuk join di komunitas ini. Apa sih Kak manfaat dari komunitas MLC ini? Manfaatnya yang pertama, kita akan dibantu oleh beberapa mentor-mentor matematika ya untuk SMP, SMA. Ini dalam tanda kutip kita dibantu diarahin gimana cara menjawab soal, bukan untuk menjawab, Kak, ada tugas nih Kak, tolong Kak kerjain, bukan ya. Kita di sini para mentor akan memberikan solusi dengan cara apa? Gratis, kita nggak bayar. Oke? Ini sama kayak lembaga seperti Ruang Guru, kemudian Zenius dan sebagainya. Namun di MLC ini kita tidak dipungut biaya, gratis. Silakan teman-teman yang mau join, daftar atau nanti bisa di chat di beberapa admin WA grup ya. Silakan digabung. Oke, selanjutnya silakan ini dinikmati lagi perjalanan webinar malam ini. Itu aja iklan dari kakak sebentar. Untuk pertanyaan silakan diajukan ke Kak Cynthia. Dan jangan lupa 3 peserta tuh. Kalau kakak jadi peserta, kakak jawab tuh pasti. Enak tuh dapat buku gratis tuh. Apalagi untuk lebaran. Untuk lebaran pula. Ramadan ya kak ya. Aduh. Oke, oke. Udah, itu aja dari kakak ya. Lanjut untuk ke moderator. Terima kasih. Oke, itulah dari terima kasih Kak Nurama Pratama. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung dalam MLC itu kita jadikan MLC tempat diskusi kita dalam belajar, dalam bertanya kepada teman-teman atau ke para mentor nantinya di MLC. Seperti itu ya teman-teman. Oke, um, kita lanjut ya Kak Cynthia. Kita lihat di laman chat ini ada beberapa yang sudah ada yang menjawab Kak. Dari pertama dari Yusa. Oh ya, ini. Yusa Puspita. Jadi um, mau dilihat dulu atau kita buka sesi tanya jawab dulu aja Kak. Gimana? Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Ini biar di akhir aja. Di akhir boleh. Nah, bagi yang bertanya dapat juga nggak Kak nih? Atau bagian dari 3 itu? Bagi yang bertanya, kita kasih dua orang ya, dua orang yang aktif Ah, yang bertanya saling menanggapi. oke. Ada dapat juga nih teman-teman. Boleh di raise hand. Oh, ada yang raise hand nih. Siapa Natasha, yang boleh. silakan Natasha boleh mau apa Natasha? Mau bertanya atau gimana? langsung Enggak? aja ya pakai suara. Oh, udah nggak raise hand lagi Kak. Siapa?
Gimana, ada nggak yang bertanya nih? Nah, dari teman-teman mahasiswa atau para guru yang hadir mungkin bisa ditanyakan oleh pada Kak Cynthia Andita. Kalau belum ada dari teman-teman adik-adik sekolah ya, sini banyak. Gimana teman-teman? Oke, sambil menunggu ya, di sini ada kita ada ucapan terima kasih lah ya kepada yang mensupport dari SBS Kak ya, dari Kak Setia nih, Cynthia Bookstore, Ya. kemudian ada Taso Mas Rama. Oke, ini apa Kak? Tahu bakso. Kemudian ada Ayu Foodies juga. Oke, mana nih teman-teman? Ada yang tanya nggak nih? Oke Kak, mungkin malu-malu semua nih. Jadi saya aja ya Kak. Gimana? Boleh, modal. Oke, mungkin pertanyaannya adalah kira-kira Kak, bagaimana cara kita sebagai guru ya Kak, sebagai guru ingin melihat atau meningkatkan apa ya tadi, literasi ya Kak, literasi uh, siswa kita nih Kak yang malas baca, yang kalau dilihat dari skor PISA ya Kak, yang masih rendah mungkin. Nah, kira-kira kalau dari Kak Cynthia bagaimana ya Kak cara kita meningkatkan literasi anak-anak nih sekolah SMP, SMA gitu. Mungkin itu baik saja Kak dari saya gitu. Oke, baik, modal. Boleh saya langsung menanggapi ya. Oke, literasi memang kalau di kisah kita itu ini rendah ya bagian matematikanya. Terus kita juga untuk sebagai guru untuk mensiasati dari mereka kenapa sih tidak mau untuk membaca. Ada alasan tertentu bagi siswa. Apakah memang tidak pergi, ataukah memang mereka malas, ataukah dari faktor lain yang membuat mereka tidak suka membaca. Bisa jadi dari fasilitas. Nah, itu kita pertimbangkan dulu. Dan kita harus cari tahu dulu. Kita kan sebagai seorang guru nih, kita pasti harus tahu setiap siswa itu bagaimana karakternya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu karakter mereka masing-masing, kita melihat bagaimana literasi mereka. Oh, ternyata anak ini, misalnya 3 kelompok anak ini suka literasi. Ada alasan tertentu mereka suka literasi. Apakah di rumahnya mendukung literasi, ataukah di sekolahnya sudah mumpuni, atau mereka memang dari awal, dari kecil, dibiasakan untuk membaca majalah Bobo, segala macam, itu kan tergantung kebiasaan. Nah, untuk guru, bagi kita yang belum misalnya belum tahu nih kalau di sekolah kita akan datang, misalnya kita baru masuk sekolah kita baru mengajar di sekolah tersebut, fasilitas sekolah tersebut sedikit. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru pengennya meningkatkan literasi, dalam hati kita pengennya mewujudkan bahwa setidaknya saya bisa mengubah anak-anak didik saya untuk bisa membaca, lancar membaca atau suka literasi, maka dari situ kok fasilitas di sekolah ini kita lihat sedikit ya kayak itu. Misalnya kok rendah sekali di dalam kelas saya ini yang suka literasi. Maka dari situ kita lihat dulu apa sih faktornya. Misalnya kalau misalnya kalian sebagai guru, seorang pendidik mau meningkatkan literasi, maka kita bawa mereka di dalam situasi belajar kita. Misalnya kakak sendiri misalnya mengajar matematika, terus kakak lihat nih ada beberapa siswa yang tidak sama sekali mau bawa buku nih, bawa buku untuk pelajaran saja susah ya, apalagi mau mereka literasi, bukunya saja ditinggal kayak gitu. Mau belajar bagaimana kayak gitu ya. Nah, ada satu atau 2 orang siswa yang biasanya kayak gitu. Nah, untuk mensiasatinya kita atau kita perhatikan mereka secara fokus kedua orang tadi,
yang bermasalah tadi. Terus apa alasan mereka tidak bawa buku? Terus cari tahu dulu. Terus jika mereka memang males, nah males faktor faktor yang sudah menjadi kebiasaan mereka atau bagaimana, lihat dulu. Dan jika itu berkelanjutan sampai seterusnya sampai satu semester mereka masih malas untuk berinteraksi atau apalagi bawa buku, itu bermasalah berarti siswanya itu. Jadi kita harus mencari poin-poin tertentu untuk mensiasati biar mereka bisa mau dan pengen belajar kayak gitu. Apa saja yang kita lakukan, baik kita memberikan suatu motivasi atau suatu nasihat atau kita membuat suatu tantangan challenge. Kakak pernah dulu membuat tantangan ya bagi satu murid nih, siswa MTS kelas 7, dia tidak mau sama sekali bawa buku matematika. Kenapa? Kakak tanya segala macam, ternyata alasannya aku udah semua matematika. Saya tidak suka matematika katanya. Alasan? Pusing. Itu ya. Jadi kita sebagai respect sebagai guru, ternyata ada loh yang memang tidak suka sama sekali matematika, dan itu terjadi pada siswa kita sendiri. Nah, di mana kita harus mensiasati biar mereka mau dan mau belajar literasi tadi, matematika tadi, kita harus dekati dulu. Setelah didekati, bukan artian yang negatif ya, dekati, kita karakternya, bisa mau nggak orang ini berubah. Maksud kita sebagai guru mau nggak mereka itu secara individu tadi, setiap balik pulang sekolah selalu dikasih sebuah nasihat, sebuah motivasi, challenge. Kalau misalnya kamu mau bawa buku, kalau misalnya kamu mau belajar besoknya mengerjakan tugas atau mau belajar dengan teman, kan karena di pondok tempat kakak mengajar di pondok, jadi mereka di dalam asrama, dia ternyata mau belajar, ternyata mau bawa buku, ternyata mau berubah, mau ubah ini sikapnya, sifatnya dari yang malas jadi rajin. Setidaknya mereka rajin dulu, dan akhirnya mereka mau maju. Akhirnya mereka mau untuk berliterasi tadi, membaca-baca buku matematika. Itu sebuah apa ya? Sebuah kesenangan sendiri bagi seorang guru ya, bisa mengubah walaupun cuma satu siswa tadi. Nah, untuk kita yang seluruh siswa yang dalam kelas, kita bisa lihat situasi tadi kan, fasilitas dengan adanya ada pojok baca atau apa itu yang ada di kelas, bisa jadi salah satu motivasi untuk siswa berliterasi tadi. Atau kita sebagai guru, misalnya ada kan soal-soal matematika ini banyak nih, literasi nih. Kita yang memacu adrenalin mereka untuk mau membaca, mau meliterasi, mau memberikan pendapat mereka dari literasi tersebut. Misalnya ada KIP, ada bintang, ada nilai tinggi atau apa kayak itu. Ada misalnya kalau kakak sendiri ada yang namanya poin plus ya. Poin plus itu jika mereka sudah dalam satu bulan itu mendapatkan poin plus 5 orang tertinggi poin plusnya, maka mereka otomatis akan dapat 1 bintang. 5 orang yang tertinggi tadi dapat 1 bintang, dan bintang-bintang tersebut akan dikumpulkan selama 1 semester. Jika mereka mendapatkan 3 bintang sekaligus dalam 1 semester itu, maka insya Allah akan dari poin-poin plus itu mempertimbangkan nilai mereka akan aman. Kenapa? Karena dari situ juga kita memacu mereka, aku harus berusaha, aku harus maju ke depan, aku harus tampil, aku harus pokoknya mau untuk memacu diri untuk belajar. Intinya kita macu dulu mereka untuk belajar. Kalau dari situ mereka mau belajar, akhirnya apa yang kita terapkan itu sudah bisa untuk di kelas-kelas lain juga. Itu kita coba dulu satu kelas dulu ya, misalnya. Kalau misalnya sudah bisa, alhamdulillah. Ternyata trik atau strategi yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi mereka. Ya, mereka mau belajar, mau berliterasi, dan mau semangat belajar. Apa yang kita ya? Mungkin cukup itu. Kembalikan kepada moderator bagaimana? Oke. Jadi intinya adalah fasilitas ya Kak, kemudian siswanya sendiri, dan bagaimana cara kita memotivasi mereka dan memancing mereka untuk menyukai membaca gitu. Yang saya tangkap seperti itu ya. Oke. Tadi ada yang ingin bertanya, siapa tadi?
Arimbi ini present boleh, atau Kori Tuzakia, Kak Kori boleh Kak, silakan disuarakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, kakak-kakak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya sedikit ya, Kak. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa bikin orang lain tuh nggak takut sama matematika? Soalnya kan kebanyakan aku sendiri kan masih siswa. Banyak tuh teman-temanku yang kayak, takut lah matematika nanti gini. Aku tuh nggak suka gitu. Gimana sih caranya biar orang itu bisa suka, bisa nggak takut gitu sama matematika? Oke. Sudah, Kak. Terima kasih Kori Tuzakia. Terus teman-teman yang lain boleh on cam ya teman-teman. Sekalian diskusi sambil kameranya di depan. Oke, pertanyaan kedua ini ada Arimbi. Mungkin Arimbi boleh di Kak Kori boleh kita ya, boleh Arimbi. Baik Kak, izin bertanya. Jadi di kalangan Gen Z seperti sekarang ini, contohnya saya sendiri, bagaimana sih strategi terbaik untuk meningkatkan literasi membaca di kalangan Gen Z yang lebih terbiasa dengan konten video? Terima kasih. Oke, dari Arimbi ya. Nah, jadi ada dua pertanyaan nih Kak. Dari Korea Tuzakia, bagaimana sih Kak katanya cara agar matematika itu kita bisa suka matematika sebagai siswa ya, kita sebagai siswa bisa menyukai matematika itu gimana tipsnya? Yang kedua ada dari Arimbi sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z di sini bagaimana kalau Gen Z ini terbiasa dengan video Kak, video TikTok, video Instagram, mereka kan terbiasa menonton video. Nah, pertanyaan dari Arimbi tadi adalah bagaimana sebagai Gen Z yang seperti itu untuk meningkatkan literasi mereka seperti itu Kak. Oke, mungkin bisa langsung jawab ya Kak. Saya persilakan Kak. Oke, baik, kakak coba jawab yang pertama dulu ya untuk Korea Tuzakia ya. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya mengenai bagaimana sih kita sebagai Gen Z untuk suka matematika. Saya teman-temannya. Berarti Korea ini senang ya matematika? Ya. Oke, kalau senang matematika, alhamdulillah. Nah, untuk teman-temannya ya, yang tidak suka matematika, mungkin banyak skill yang mereka suka, ya. Nah, ini kita sebagai temannya, yang pertama harus kita pelajari apa sih mereka yang tidak sukanya, yaitu teman-teman yang lain. Kalau misalnya dari pribadi mereka masing-masing sudah termindset di pikirannya bahwa matematika itu susah, bahwa matematika itu sulit, bahwa matematika itu pusing, bahwa apa yang dilakukan di matematika itu tidak ada di realita, di kehidupan nyata. Itu mindset dulu ya, dari mindset pikiran mereka masing-masing tentang matematika, baru kita baru kita melihat apa sih apakah mereka itu tidak suka matematika gara-gara efeknya tadi ataukah gara-gara yang lain. Kita mengatasinya yang pertama menurut saya kalau sebagai pengajar sudah menghadapi yang pertama kakak sudah pernah kakak wawancara juga kenapa mereka tidak suka matematika, kenapa mereka menghindari pelajaran matematika. Ternyata sama sekali yang mereka hadapi adalah gurunya. Ya, kalau gurunya sudah
Kak guru matematika sudah membosankan. Terus ketika masuk kelas langsung ada tugas, ketika masuk kelas tidak ada penjelasan, ketika masuk kelas friendly dengan mereka atau tidak ada diskusi yang mendalam atau tidak ada kedekatan antara siswa itu secara emosionalnya, maka mereka akan apa yang di mindset mereka ketika matematika sulit, maka bagi mereka gurunya bisa ngajarin kayak gitu, tidak ngerti sama sekali apa yang diajari gurunya. Jadi kalau kayak guru yang kita ajarin kayak ada murid yang awalnya termindset kayak gitu karena kakak mengajarinnya itu agak sedikit diperlahankan atau disesuaikan dengan anaknya tadi, ada yang tingkatan rendah matematika atau menganggap matematika sulit, kakak sesuaikan dalam pola mengajarnya. Jadi, pola mengajarnya sesuaikan dulu dengan karakter siswanya. Kalau banyak kan orang itu merasa sulit dalam belajar matematika, maka sebagai guru kita harus mengajarkan atau memberikan materinya itu yang penting mereka mengerti dulu konsepnya. Jadi soal-soal yang mendalam, soal-soal yang sulit itu buat apa kita kasih mereka tidak bisa dari konsepnya dulu. Ya, misalnya kalian menghitung luas volume, terus kalian tidak mengerti konsep volume tadi apa, tidak mengerti juga ruangan bangun itu bangunan apa sih, maksudnya apa sih atau apa, kalian langsung dikasih buah seperti itu, sehingga kalian mindsetkan diri kalian itu bisa sekali matematika, harus dari mana menyelesaikan itu ya, sering terjadi ya, kalian matematika susah atau teman-teman kalian yang tidak mau belajar matematika itu. Nah, kalian lihat dulu dari pola kalian atau di kelas kalian gimana, gurunya menyenangkan atau gurunya aktif, interaktif. Nah, kalau misalnya sudah sesuai atau sudah menyenangkan bagi beberapa siswa, artinya siswa yang memiliki kemampuan yang lain juga ada sedikit dulu tentang mungkin ada skill seni yang ada di skill yang lain yang mereka punya, hal yang bahasa Inggris mereka lebih kuat ya. Tidak semua siswa secara sama rata. Jadi seimbangkan aja dulu yang konsep-konsep dasar yang mereka mau dulu untuk belajar ini. Kalau di tersebut ya. Untuk lanjutnya Korea masih ada tanggapan? Oke, itulah dari jawaban untuk pertanyaan dari Kori atau Zakia ya. Boleh silakan menanggapi Dek Kori, silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan, masih bingung Kak, misalnya, nggak apa-apa. Gimana, teman? Aman sih Kak. Nanti kalau misal ada lagi mungkin nyusul belakangan aja. Baik, oke, terima kasih ya. Iya. Lanjut nih Kak, jadi pertanyaan si Arimbi, boleh silakan dijawab Kak. Oke, baik. Kakak izin menjawab ya dari pertanyaan Arimbi. Masya Allah ya. Memang sekarang zamannya teknologi, banyak sekali video-video yang beredar, baik itu video viral, video yang dari TikTok, dari Instagram, dari banyak media sosial yang kalian punya ya. Segala macam media sosial yang kalian punya. Itu tergantung dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menyikapinya. Itu yang pertama dulu, kalau dari media sosialnya. Untuk meningkatkan literasi dari video, kalian senang nih dari menonton video, kalian tahu nggak video yang kalian tonton itu apa dulu? Ya, apa video yang kalian tonton? Apakah video yang kalian tonton itu ada literasinya? Nah, lihat dulu, apakah misalnya konten-konten
kocak ya, misalnya lucu-lucu. Apakah kalian berpikir di saat itu, apakah kalian pernah berpikir konten-konten lucu itu dibuat untuk apa, terus kenapa dibuat, terus apa yang dilakukan content creator itu? Kalian berpikir, dengan kalian berpikir itu, kalian sudah mampu untuk mencoba menalarkan apa yang kalian lihat. Terus misalnya kalian lihat video yang lebih bermakna, misalnya kayak storytelling atau kayak cerita-cerita novel. Ada loh cerita-cerita novel dalam video yang diceritakan banyak sekali, baik itu di YouTube, di Instagram. Tergantung apa yang kalian lihat tadi kata kakak. Kalau kalian lihat banyak yang hal-hal yang mungkin minim sedikit literasinya, maka itulah yang kalian dapat. Nah, jadi kalau misalnya kalian senang tentang video, boleh banget. Tidak membatasi ya. Sekarang zamannya teknologi, tidak membatasi kalian cukup membaca buku, tidak membatasi kalian cukup membaca-baca hal-hal yang lain berupa tulisan, tapi dalam bentuk video pun kalian sudah bisa untuk berliterasi. Sangat banyak sekali yang bisa kalian gunakan, apalagi teknologi sudah canggih. Kalian sudah punya gadget masing-masing ya. Kalian manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggunakan gadget tersebut. Apalagi misalnya yang kakak sarankan, misalnya kalian pengen berliterasi tentang bagaimana sih cara alur cerita dari novel. Misalnya kalian cari dulu novelnya, ada nggak videonya? Misalnya novel yang kalian sukai, novel apa gitu. Cari dulu videonya, ada nggak? Kalau misalnya tidak ada, cari yang sekiranya mendekati. Ini kalian berliterasi dari situ, kalian berimajinasi, kalian coba kulik, kalian coba ulas kembali, kalian review apa yang kalian tonton, apa yang kalian think, itu coba hal tersebut, itu sudah bisa kalian meliterasi. Tidak hanya berupa buku ya yang kalian literasikan bisa menghasilkan review buku atau bisa menghasilkan tulisan. Kalian dari video-video, misalnya video Islami ya, banyak sekali ayat-ayat yang dikutipkan di situ. Nah, kalian bisa berliterasi, oh ternyata ayat ini mengartikan ini. Sedangkan walaupun kalian tahu kalau di Al-Quran juga ada ayat tersebut kan, tapi kalau misalnya kalian di video itu kalian tiba-tiba mengenali hati kalian, terus kalian mencoba untuk meliterasi lebih dalam lagi, memaknai lebih dalam lagi, ternyata itu sangat bermakna bagi diri kalian. Ternyata itu sangat berkesan bagi diri kalian. Maka dari situ jadilah seorang viewers atau yang penonton yang sangat memanfaatkan apa yang kalian tonton. Ya, jangan cuma selewat angin berlalu aja. Apa yang kalian tonton berlalu aja. Apa yang kalian tonton lewat-lewat aja, tidak ada bermakna bagi diri kalian sendiri. Itu sangat rugi ya. Waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengulang 1 menit pun waktu untuk kehidupan berikutnya. Jika kalian gagal hari ini, kalian bisa membangunnya besok. Tapi jika kalian tidak menggunakan waktu hari ini, maka kalian belum tentu besok akan hidup. Akan masih ada waktu yang tersisa. Belum tentu ya. Mungkin itu saja dari kakak ya. Apakah mungkin hari ini tadi mungkin adiknya tadi bisa menanggapi. Ya. Oke, jadi walaupun kita generasi gadget ya, Gen Z ini menonton video, tapi kan di situ juga bisa baca ya kak. Jadi ya, kalau saya dengar tadi ada video yang ada novel atau cerita yang berbentuk video kayak, nah itu berarti tergantung apa yang kita tonton di TikTok itu. Jadi kita memilah-milah juga ya kak. Oke, gimana nih Arimbi, boleh tanggapannya atau masih ada yang ditanyakan dari pada Kak Cynthia, silakan. Atau sudah aman? Moderator boleh izin? Ya. Moderator boleh izin? Boleh, Kak Rama. Ini moderator, kita kan selesai sampai jam 9 ya. Mungkin Kak Sinta boleh, Kak Sintia boleh nih memilih dari peserta yang menjawab tadi siapa aja tuh yang 3 orang tadi.
kita mengingat waktu, mungkin untuk menjawab pertanyaannya lagi, bisa kita di lain kesempatan lagi di webinar selanjutnya, atau bisa dilanjutkan di grup nanti ya. Mungkin nanti kita takutnya masuk ke jam istirahat kan. Nanti adik-adik mau sekolah besok masih ya. Oke. Silakan Kak Cynthia dipilih tuh 3 orang yang terbaik yang benar menurut Kak Cynthia. Oke, itu aja moderator. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Nah, jadi gini Kak Cynthia, karena berhubung audiens kita ini si anak-anak sekolah yang besok mau sekolah ya. Jadi mungkin uh, sesi akhir itu silakan Kak, gimana yang benar nanti dilihat soalnya. Ini ada di kolom chat ya Kak, Oke, dari Yusa, mungkin boleh silakan Kak. kalau misalnya jawabannya itu nanti untuk yang benarnya itu hampir rata-rata yang jawab ini lumayan benar ya. Ya, ini benar jawabannya. Ada yang dari Abi, ada yang Oke. Apakah yang kalian jawab itu sesuai dengan literasi kalian? Atau kalian carinya lewat AI? Nah, itu dulu ya. Nah, pertama, kalau misalnya apa yang kalian jawab ini memang benar-benar kalian berliterasi, maka kakak ini apresiasi luar biasa. Jadi yang pertama itu eh, Kak Yusa. Kak Yusa, ada yang Kak Yusa? Hadir, Kak? Kak. Oke. Boleh kakak mencoba melihat apa yang kamu sampaikan di chat itu, jelaskan kayak gitu biar kakak tahu apakah kamu memang meliterasi sedikit aja, belum banyak-banyak. Kalau dari saya itu harga laptopnya kan dari 8 juta, lalu ada diskon 20%. Dari diskon tersebut 20% kalikan harga laptop yang sebenarnya aslinya, maka kita dapatkan 2 juta. Maka 2 juta adalah potongan diskon, bukan harga normal, bukan harga yang harus dibayar. Jadi harus dibayar dari 20% itu 2 juta, maka kita dapatkan harga yang harus dibayar diskon 20 juta. Lalu kan jadi pajak itu tadi kita hitung dari harga diskon, pajak 10% dikali harga di kita dapat tadi 6 juta. Maka kita dapat pajaknya itu 600.000. Harga Rina tadi ya Kak ya. Harga Rina harus membayar harga totalnya itu harga diskon ditambah pajak. Maka 6 juta ditambah 600.000 ya juta 600.000 itulah total yang harus. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi jawaban dari Yusa. Gimana Kak Cynthia? Ini kayaknya stuck nih. Kayaknya. Nah, Kak Cynthia udah keluar. Oke, mungkin terkendala ya dari Kak Cynthia. Jadi Yusa tadi udah, kalau saya lihat udah bagus ya, udah benar. Karena jadi saya hubungi nih Kak Cynthia, checklist nih WhatsApp-nya. Mungkin ada kendala ya teman-teman. Terima kasih pada semua siswa atau guru atau mahasiswa yang hadir pada
webinar hari ini untuk di akhir ya. Oke, mungkin yang dapat tadi ada 2 pertanyaan, yang bertanya dan juga si Yusa ya yang menjawab soal. Mungkin 3 itu nanti saya sampaikan kepada Kak Cynthia. Oke, mungkin kalian on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasi nih. Boleh teman-teman dokumentasi terakhir kita on kamera semua. Ya, boleh. Silakan teman-teman. Kak Ervi boleh dihitung mungkin. Ya, on cam yuk. Oke, 1, 2, 3. Masih ada yang mau on cam lagi enggak? Ya, boleh. Silakan. Silakan aja sekalian Kak Ervi. Oke. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak. Nah, oke teman-teman. Oke, sorry. Ya mungkin itu saja pada webinar hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada semua peserta yang hadir. Berhubung karena ada kendala dan juga Kak Nurulanya juga udah keluar juga karena kendala lagi. Mungkin ada yang lain. Jadi itu saja. Boleh saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.